Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Thomas dari Ilmu Komunikasi PRG dengan NIM 12040327460. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi persuasif. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja masuk ke pembahasan yang akan saya jelaskan. Komunikasi persuasif merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif akan dapat terbentuk dengan baik apabila terpenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam komunikasi persuasif. Unsur-unsur komunikasi persuasif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikator atau persuader. Komunikan atau persuader adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, perilaku orang, baik secara verbal maupun non-verbal. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang komunikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, memiliki daya tarik. Yang ketiga, terampil berkomunikasi. Dan yang keempat, berpengetahuan yang luas. Gaya komunikator dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu komunikator yang membangun, yang kedua komunikator yang mengendalikan, yang ketiga komunikator yang melepaskan diri, dan yang keempat yaitu komunikator yang menarik diri. Komunikator atau persuader disebut juga dengan sumber atau source. Nah, unsur yang kedua yaitu komunikan atau persuade. Komunikan atau persuade adalah orang atau sekelompok orang yang menjadi tujuan pesan tersebut disampaikan atau disalurkan oleh komunikator atau persuader, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikan mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama menilai pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator atau sumber. Yang kedua, menilai posisi yang mendukung topik pembicaraan. Penilaian terhadap komunikator atau sumber melibatkan determinasi kelayakan komunikator atau sumber yang khusus untuk pesan yang khusus. Yang ketiga yaitu unsur dari komunikasi persuasif adalah pesan. Pesan adalah informasi yang dikirim atau disalurkan dari komunikator atau pengirim kepada komunikan atau penerima. Pesan dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang diberikan pengertian kepada penerima. Pesan yang dikirimkan dapat bersifat informatif, yaitu memberikan keterangan kepada komunikan, selanjutnya komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri. Nah, yang kedua yaitu persuasif, yaitu menumbuhkan pengertian dan kesadaran pada komunikan sehingga pendapat dan perilaku komunikan dapat berubah. Nah, yang ketiga yaitu koersif, yaitu memaksa komunikan dengan menggunakan ancaman berupa sanksi. Koersif dapat berbentuk perintah, instruksi, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dari pesan komunikasi persuasif adalah yang pertama, membentuk tanggapan, yang kedua, memperkuat tanggapan, dan yang ketiga yaitu mengubah tanggapan. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur yang keempat dari komunikasi persuasif, yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah saluran perantara atau media yang digunakan atau di antara orang-orang yang berkomunikasi. Dengan kata lain, saluran yang umum digunakan dalam komunikasi adalah yang pertama saluran formal, yaitu saluran komunikasi dengan mengikuti garis wewenang dari suatu organisasi yang timbul dari tingkat yang paling tinggi dalam organisasi sampai tingkat yang paling rendah. Yang kedua yaitu saluran non-formal, yaitu komunikasi yang terjadi karena seorang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, kelompoknya, dan lain sebagainya atau tentang sesuatu hal yang lain. Nah, unsur yang kelima yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah balasan atas perilaku yang diperbuat. Umpan balik dapat berbentuk yang pertama umpan balik internal, yaitu reaksi komunikator atau persuader atas pesan yang disampaikan. Yang kedua, umpan balik eksternal, yaitu reaksi komunikan atau persuade atas pesan yang disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke unsur yang keenam, yaitu efek komunikasi Efek komunikasi persuasif adalah perubahan yang terjadi dari diri seseorang sebagai akibat dan diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Efek yang bisa terjadi adalah bentuk perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Efek komunikasi persuasif dapat dilihat dari yang pertama, personal opinion atau pendapat pribadi. Yang kedua, public opinion atau pendapat umum. Yang ketiga, majority opinion atau pendapat sebagian besar masyarakat. Nah, unsur yang terakhir dari komunikasi persuasif yaitu lingkungan komunikasi persuasif.
Lingkungan komunikasi persuasif adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi persuasif, yaitu konteks situasional di mana proses komunikasi persuasif terjadi. Hal tersebut dapat berupa konteks historis, konteks fisik temporal, kejadian-kejadian kontemporer, impending event, dan norma-norma sosiokultural. Komunikasi persuasif dapat terjadi dan berlangsung dengan baik apabila unsur-unsur dari komunikasi persuasif tersebut terpenuhi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, terdapat 7 unsur-unsur dalam komunikasi persuasif. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi komunikasi persuasif dan juga dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan ataupun penyampaian materi dari saya apabila kurang jelas. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dan akhir kata dari penyampaian materi saya, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.